Hal favorit saya di Florida sejak tinggal di sini adalah keliling lelang dealer dan lelang donasi. Karena orang-orang mendonasikan barang luar biasa seperti BMW 645i Convertible 2005 dengan 92.000 mil atau Cadillac DeVille 2003 dengan 126.000 mil. Orang-orang mendonasikan, memberikan mobil-mobil ini yang akan saya ceritakan kepada Anda sebentar lagi. Mobil Sion TC ini juga ada di sini, jarak tempuh 24.000 mil. Yang juga menarik perhatian saya adalah Corvette C4 tahun 1985 mobil itu sangat istimewa. Kita punya Cadillac Sedan DeVille di sana. Dan di sisi lain di sini, itu apa di sana? Ya, Camaro Z28 V8 Convertible edisi anniversary, banyak mobil keren di lelang ini. Kami akan walkthrough, tunjukkan harga, dan semoga pulang bawa Corvette. Saya Craig dari Flying Wheels. Ayo ikut! Nah, saya akan langsung saja. Saya punya lisensi dealer yang memberi akses ke lelang dealer. Bukan hanya lelang yang menjual mobil grosir. Ini bukan lelang yang hanya menjual kendaraan tukar tambah seperti saat Anda menukar mobil ke dealer baru. Kadang pedagang grosir membeli mobil dari masyarakat lalu menjualnya ke dealer. Dealer ini menjual mobil tukar tambah baru dan juga menerima sumbangan amal. Saya penasaran apa itu karena terdengar bagus. Jadi kembali ke apa yang saya pikirkan tadi. Saya kehilangan fokus karena suara mesin yang meraung saat mobil lewat. Kupikir cuma sebentar tapi lupa. Jika mobilmu rusak parah dan tak ingin diperbaiki, atau saat kamu meninggal dan keluargamu tak ingin menjualnya, mungkin kamu tak mau menjualnya karena merasa mobil itu tak bernilai lagi. Daripada hanya dapat 250 di rongsokan, kamu bisa menyumbangkan mobil dan mendapat pengurangan pajak penuh di akhir tahun. Orang-orang menyumbangkan kendaraan ke badan amal. Mobil-mobil itu akhirnya sampai di lelang seperti ini, di mana saya bisa datang dan membeli semua mobil ini, termasuk Ford F-150 ini. Mobilnya benar-benar bagus, dan saya akan tunjukkan sebentar lagi. Uang yang saya bayar untuk kendaraan masuk ke badan amal. Saya lalu menerima kendaraan dan surat-suratnya, bisa menjualnya, serta menyimpan keuntungannya untuk diri saya. Itulah keuntungannya. Semua pihak diuntungkan. Badan amal dapat uang saya jual mobilnya, lalu simpan hasilnya setelah dipotong biaya. Jadi kami sedang di lelang ini, dan inilah yang benar-benar menarik perhatian saya. Tinggal di Florida luar biasa karena ini O2F150 Lariat. Hal utama di sini adalah sudut kabin, panel rocker, dan bagian bawah pintunya. Ya, tidak ada karat di sini. Luar biasa. Nah, tapi yang kamu dapatkan adalah warna pudar karena matahari. Jadi di sini warnanya pudar karena matahari. Matahari membakar lapisan clear coat, lalu membakar catnya, kemudian sampai ke bodi, lalu juga membuat stiker-stikernya rusak. Nah, jadi biasanya kamu harus memperbaiki cat, memperbaiki stiker, memperbaiki kap mesin, atau bagian manapun yang terkena panas matahari secara langsung. Inilah alasan kita memoles mobil kita. Ini memberikan lapisan keramik pada mobil kita. Hal lain yang hampir selalu kamu lihat saya lakukan di hampir semua video saya adalah koreksi lampu depan. Yang tidak akan saya lakukan di video ini. Tapi hampir di setiap video pada setiap mobil bekas yang saya beli, kami melakukan koreksi lampu depan. Ini agak lucu karena saya akan langsung membahas Camaro di sana, yang sebenarnya berlawanan dengan topik yang sedang kita bicarakan. Sebelum ada lampu depan seperti ini, dulu kita pakai lampu pop-up. Setelah lampu pop-up dilarang, kita beralih ke model ini. Jadi ini adalah alternatif di banyak kendaraan. Dan kamu bisa lihat lampu halogen itu bisa diganti. Jadi bukan hanya bohlam yang diganti seperti lampu itu, tapi seluruh lensa dengan lampu pop-up ini yang harus diganti, dan nanti akan kita temukan juga. Lampu-lampu itu ilegal karena kadang tidak berfungsi, hanya satu lampu depan terbuka. Pemerintah melarang karena dianggap terlalu keren, jadi harus dihapus. Saya sudah banyak bicara. Mari kita lihat apa lagi yang ada di sini. Mari kita kembali ke Camaro ini. Jadi alasan kamu tahu ini adalah edisi ulang tahun. Mobil putih dengan aksen oranye dan velg putih tipe Z28 tahun 1997. Tahun 1997 adalah ulang tahun ke-30 mereka. Jok kulitnya kotor, tapi bagian lain mobil ini bagus. Hanya butuh sedikit perhatian. Saya bisa pakai cairan pembasmi jamur dan sedikit tenaga untuk memperbaiki ini. Panel pintunya bagus. Dashboard sangat bagus, mesinnya terdengar sehat. Sebelumnya sudah dinyalakan. Tahun 1997 kamu punya mesin LTV 8. Itu juga yang ada di Corvette. Itu adalah blok besi cor. Namun di tahun 98 kamu mendapatkan lampu depan yang lebih baru seperti yang baru saja kita bicarakan. Lampu depan sealed beam tertutup rapat. Kamu juga mendapat LS, satu mesin aluminium 5,7 liter 8, 350 cubic inch lebih ringan dan bertenaga. Itu yang dilakukan semua orang saat swap mesin sebelum mesin Coyote muncul. Kulit, eksterior, dan atap putih. Mobil ini keren di tahun 97. Aku penasaran nilainya sekarang. Buku aslinya masih ada. Ulang tahun ke-30. Kaca spion copot tapi masih ada. Atap berfungsi dan sudah dicek. Dashboard tidak rusak.
Bagian ini biasanya rapuh dan mudah retak, tapi mereka bisa menjaga tetap utuh. Luar biasa. Setirnya masih bagus. Kini kamu tahu kenapa beberapa mobil disumbangkan. Lapisan clear coat-nya terbakar di seluruh bodi. Mobil ini sudah menempuh 132.000 mil. Itu sebenarnya tidak terlalu buruk, tapi mobil ini pernah kecelakaan. Mobil ini butuh perhatian. Ya, mereka sebenarnya bisa saja menjualnya, tapi menjual mobil itu merepotkan. Beberapa orang menyumbang mobilnya untuk potongan pajak. Honda Accord 2005 kondisi premium. Saya benar-benar takjub. Seperti seseorang menyumbangkan salah satu mobil terbaik dengan interior kulit. Mobil ini sangat bagus. Berapa harga jual mobil ini nanti? Mobil ini cocok untuk saya jual lagi. Masalahnya, bahkan di lelang donasi, saya yakin mobil ini akan laku dengan harga tinggi. Saya yakin harganya akan terlalu mahal. Ini, lagi-lagi, lapisan clear coat-nya memudar, tapi ada banyak bengkel bodi di mana-mana yang bisa mengecat mobil. Sekarang sunroof-nya terbuka, yang membuat saya berpikir kemungkinan besar rusak. Dan seberapa banyak airnya? Kita sudah berbulan-bulan tidak hujan, jadi seharusnya tidak terlalu parah. Tapi seberapa banyak air yang masuk ke sunroof itu? Mobil ini sangat berharga di utara. Sini adalah mobil 4x4. Saya sudah menunjukkan mobil ini kepada Anda, tapi Anda bisa lihat seperti apa efek matahari terhadap karet dan plastiknya. Kita punya Altima lain dengan jarak tempuh 172.000 mil, Toyota Matrix. Fakta menarik tentang ini, sama seperti Pontiac Vibe. Pontiac Vibe memakai platform Toyota Matrix, jadi membeli Vibe sama saja dengan membeli Toyota. Kita akan bahas mobil ini, BMW 645 Ci tahun 2005. Saya sudah coba, atapnya rusak. Lampu cek engine menyala, cukup menakutkan. Transmisi sequential manual gearbox juga sangat tidak direkomendasikan. Saya menghindari transmisi seperti ini, penjelasannya ada di video ini. Mobil ini masih punya buku asli dan jarak tempuh rendah. Hanya 92.000 mil untuk tahun 2005. Kita punya Hyundai Elantra dan DTS, akan saya bahas segera. Sedan DeVille 1991 ini sudah menempuh 83.000 mil. Lihat pintunya menutup, siap, astaga. Baunya masih seperti tahun 1991 di dalam. Pintu ini sangat rapat dan berat. Saya yakin titik di spakbor itu indikator. Lihat juga ornamen di atas kap mesin. Membawa saya kembali ke tahun 1991. Ini adalah mobil yang dimiliki ibu saya saat saya tumbuh besar. Kulitnya agak usang. Mungkin bisa kita perbaiki. Jelas ada sesuatu di dalam kotak udara atau di dashboard yang menggerogoti. Kamu bisa melihat semuanya di sana. Lihat, banyak karpet di mobil ini. Kaset apa ini? Suara emas Frank Peterson. Di sini saya tidak akan sebut namanya, tapi inilah pemilik mobil ini, pendeta pemadam kebakaran negara bagian New York yang telah mengabdi 53 tahun. Oh, saya tidak ingin menunjukkan namanya, tapi terima kasih atas pengabdiannya. Dan benar-benar luar biasa menjaga Cadillac Anda tetap prima. Pelapis atapnya juga tetap kencang. Sekali lagi aku mencium aromanya, mengingatkan masa kecilku tanpa bau rokok. Oh ya, dia pemadam kebakaran. Apakah normal kalau pemadam kebakaran merokok atau tidak merokok? Saya sendiri kurang tahu, tapi begini. Pemilik Cadillac di New York, New Jersey, Massachusetts merokok. Pemilik di Florida orang tua. Saya tidak tahu, terserah. Apa yang saya bicarakan, saya cuma asal ngomong sekarang. Cadillac DTS 2003 lebih baik dari DeVille. Kamu dapat konsol tengah, bukan 6 penumpang atau kursi panjang. Tapi saya sebenarnya suka kursi panjang. Tarik pasanganmu, rangkul, biarkan dia mencium lehermu, lalu berhenti di situ. Biarkan dia mencium lehermu saat menyetir. Jangan aneh-aneh, Craig. Mobil ini benar-benar bagus. Baunya seperti Cadillac 2003. Seperti mereka punya bau khas. Masih tercium, tidak hilang-hilang. Lihat betapa bersihnya pintu-pintunya. Dashboardnya juga tidak melengkung. Mobil seperti ini sering jadi kendaraan musiman digunakan saat snowbird datang ke sini. Mobil mereka disimpan di garasi saat musim panas dan dipakai saat musim dingin. Yaris kita pernah kecelakaan. Kami punya Pontiac Torrent mirip Chevy Equinox. Ada 2 mobil di sini yang saya suka dan ingin tunjukkan. Ini Corvette C4 tahun 1985 dengan jarak tempuh 107.000 mil. Saat ini jendela mobil tidak berfungsi. Atap target ini bisa dilepas. Rem daruratnya mirip Ferrari generasi ini, ditarik ke atas lalu kembali ke bawah, jadi Anda bisa keluar mobil. Meski rem darurat ditarik, tuasnya langsung turun lagi. Jadi Anda tetap bisa keluar masuk mobil. Lihat posisi saya yang dalam di mobil ini. Pria yang lebih tua suka Corvette, tapi keluar dari mobil ini sangat sulit. Namun ada hal yang lebih menarik. Saya tarik tuas ke atas, tekan tombol, turunkan rem darurat, lepas. Ferrari lama tahun 80-an dan 90-an juga begitu. Transmisi 4 percepatan. Sebenarnya tidak. Ini sebenarnya 4+3. Itu 3 kecepatan overdrive yang bisa kamu aktifkan dengan menekan di sini untuk mendapatkan overdrive. Jadi itu seperti tombol tekan. Jadi kamu punya transmisi 4 percepatan lalu ada overdrive. Saya pernah membahas tentang transmisi ini sebelumnya. Ini benar-benar keren. Overdrive bekerja di gigi belakang sehingga saat itu kamu serasa punya 7 percepatan. Nah, jika saya akan nyalakan kunci kontak, listrik tetap ada. Semua lampu menyala, pemutar kaset asli. Mobil ini hasil sumbangan.
Saya suka menetapkan angka di kepala. Nilainya mungkin 2.500, saya naik jadi 3.000 tapi takkan melewati angka itu. Ya, saya berusaha tidak melakukannya, jadi 3.000 adalah batas saya. Lihat jam dan pengukur digital. Bisakah kita menyalakan mobil ini? Baterainya habis. Ada ruang penyimpanan di belakang tapi tidak muat tas golf seperti Irei saya. Di sana bukan airbag, melainkan bantalan dashboard. Kalau Anda kecelakaan, kepala Anda akan membentur itu. Cukup keren melihat mobil ini masih ada di jalan dalam kondisi seperti ini. 3.000 maksimal. Sekarang kita punya Sion TC tahun 06, seperti yang saya bilang, mobil snowbird, mobil orang tua. Mereka parkir mobil di garasi dan merawatnya dengan baik. Saya yakin mobil ini masih seperti baru saat saya masuk. Baunya mirip Toyota baru tahun 2006, mobil ini juga akan dilelang. Tapi berapa harga Sion TC hampir baru? Itu Corolla 2 pintu. Land Rover 2004, 70.000 mil. Saya tahu sebaiknya tidak beli mobil begini. Saya tahu harus menjauhi kendaraan seperti ini. Tapi 70.000 mil 21 tahun? Kamu seperti Dennis di Always Sunny in Philadelphia yang beli Range Rover lama. Mobil pemula, ini mobil penyelesai, pengangkut dewa, dewa emas. Kunci masuk kemana? Oh, di sini. 70.000 mil. Harganya sekitar 3 sampai 3,5 ribu dolar. Jangan beli, Greg. Tapi lihat, ini kondisinya premium. 4,4 liter V8 4x4 cukup tangguh. Aku yakin ini bocor oli seperti semuanya. Bisa lihat seberapa parah aku berkeringat? Panas Florida sangat menyiksa. Lalu ada Durango yang bodinya diperbaiki sendiri tapi hasilnya buruk. 1,4 juta mil. Jauhi produk Chrysler dengan jarak tempuh ini. Lelang segera dimulai. Kamu juga bisa lihat mereka punya mobil biasa. Jadi ini adalah mobil tukar tambah dari dealer atau dealer lain yang mencoba menjual beberapa stok lama mereka atau kendaraan yang mungkin bermasalah. Jadi ini adalah area yang kamu datangi, seperti yang biasanya kamu lihat di lelang dealer. Saya ingin menunjukkan Toyota FJ Cruiser ini kepada kamu. Mobil ini sudah menempuh 340.000 mil. Sejauh apa jarak bulan dari sini? Mobil ini seolah sudah ke bulan dan kembali, tapi kondisinya tetap bagus. Rangkanya juga sempurna. Saya pernah lihat FJ di New Hampshire dengan jarak tempuh 60.000 mil, tapi tampilannya tak sebagus ini. Oke, kita punya jok yang robek karena sering keluar masuk, itu sudah wajar. Dan sepertinya itu adalah bagian terburuk dari kendaraan ini. Yang keren dari FJ adalah mobil ini punya mesin yang sama dengan 4Runner. Menurut saya, ini mesin V6 4 liter transmisi otomatis, penggerak 4 roda, tangguh dan sangat andal. Mobil ini sudah menempuh 350.000 mil dan tetap tangguh. Pintu belakangnya bisa dibuka, jadi seperti punya 2,5 pintu. Bukan 4 pintu, tapi 2 pintu setengah di belakang. Lantainya seperti Honda Element dari plastik karet. Cukup tarik karpet lalu bilas semuanya. Mobil ini mudah dirawat, sehingga FJ tetap bernilai meski jaraknya lebih dari 300.000 mil. Mobil ini cocok untuk mobil pertama anak saya. Asal kondisinya baik, mungkin ini yang akan dia pakai. Bagi yang belum biasa, ini mungkin hanya tampak seperti Mustang Fox Body. Ada lebih dari sekadar itu, karena kalau kita lihat bagian dalamnya, oke, seseorang sudah mengganti interiornya, kursi baru, tapi transmisinya masih asli, dogmatic kan? Ada lagi yang menarik, lihat bagian bawah mobilnya. Tunggu sebentar, ada apa di bawah sana? Mari kita cari tahu. Wah, ketemu. Itu mesin Coyote. Mobil ini punya bukti pembayaran lebih dari 30.000 dolar hanya untuk ganti mesin. Mesin baru menempuh 532 mil, transmisinya Tremach, gardan belakang 8,8 inci. Mobil ini keren, tapi seseorang sudah terlalu banyak menghabiskan uang. Masih bodi Fox merah. Ini indah, seseorang sudah dan akan kehilangan banyak uang untuk mobil ini. Grand Marquis di sini tidak berkarat, itu biasa di New Hampshire, bukan di Florida. Saya memang dari New Hampshire. Kamu harus maklum, saya masih kagum dengan mobil tanpa karat seperti Monte Carlo. Ini jadi yang terakhir di acara saya. Saya kira ini tahun 77, Monte Carlo 77, 98.000 mil, 23 warna jelek. Kita punya kuning, kita punya coklat kekuningan, dan kita punya coklat. Jelek banget. Kenapa di tahun 70-80-an semuanya didominasi warna kuning dan oranye? Oke, kalau aku sentuh di sini, klakson harus bunyi. Dashboard tidak retak, plafon sempurna. Jok sempurna, speaker sudah diganti. Radio ini tampak seperti stok lama yang diperbarui. Terlihat baru, tapi sebenarnya tua. Power window. Dan ini edisi Landau. Lihat bagian belakangnya. Coba lihat, kamu bisa beruntung di belakang sana nggak? Cukup luas nggak ruangnya? Craig, jangan berpikiran kotor. Monte Carlo 79, keren banget. Tempat asal saya nggak ada Monte Carlo. Ada sedikit lem di sini di bempernya, benar-benar bemper. Itu sebabnya mereka disebut bemper. Kamu menabrak mereka, menabrak segala sesuatu. Dan dulu mereka bisa menahan benturan. Tidak seperti kendaraan zaman sekarang, ada sedikit dari segala macam. Sekarang banyak mobil biasa. Tidak ada yang menarik buat saya. Audi TT dan beberapa kendaraan lain akan segera dilelang.
Saya akan ambil makanan dan minuman, lalu kita menonton mobil lewat dan melihat harganya. Saya tunjukkan harganya ke Anda. Mungkin kita pulang bawa Camaro, mungkin kita pulang bawa Corvette atau tanpa hasil. Saya belum punya banyak ruang dan masih cari bengkel di sini. Itu barang asli di sana. 23.250. Coyote Swap Fox Body, lebih dari 500 HP, Camaro Anniversary 97. $3.100. Honda Accord ini seharusnya terjual sekitar 3.000, harga toko sekitar 4.700 sampai 5.200. Satu pemilik tidak pernah absen, itulah alasan kami datang ke donasi di sana. Mobil ini memang butuh cat, tapi tanpa perbaikan karat, jadi sangat berharga bagi saya. Mari kita cek nilainya dalam sejarah. Lihat apa yang Matahari lakukan di Florida. Saya akan lepas tutupnya dan jual terpisah. Truk ini Lariat Super Crew, jarak tempuh 115.000 mil. Tahun 2002 barang seperti itu sudah lama hilang di New Hampshire. $1.200. Harga eceran $3.000. Di utara, 6.500, 7.500. Ini 4x4 dan hanya punya satu pemilik serta tidak ada akses. Itu sangat berharga bagi saya. Sekarang sekitar 2.700 hingga 2.900. Oh, dari 3.900 jadi 4.000 lebih tinggi dari perkiraan saya. 4.200. Honda Accord 4.500 itu harga eceran. Saya juga sedang memanjangkan rambut. Bagaimana dengan zoom? Saya bengkak hari ini. 4.600 terjual. Lihat Ford F150. Saya lebih suka mengecat daripada memperbaiki karat. 4.000 dan uangnya sudah kami pasang. Jadi saya tidak bisa pakai angka dari buku saya karena bedanya jauh. Saya bilang akan jual itu 6.500 di utara, tapi di sana tidak sepadan. Saya tidak akan masukkan Nissan Altima. Lampu cek engine berkedip, jadi kita pasti akan menghindari Altima seperti itu. Tidak mau yang ini, tidak mau yang itu. Hati-hati dengan yang ini. Yang ini menarik perhatian saya. Saya tidak akan membeli ini karena beberapa alasan, meskipun kelihatannya keren. Pertama, ini mobil convertible. Kedua, atap convertible-nya tidak berfungsi. Ketiga, transmisi SMS. BMW pernah ingin transmisi manual, tapi bukan manual sepenuhnya. Ini semacam transmisi manual tanpa kopling. Mereka menyebutnya transmisi SMG. Saya menyebutnya SMS. Transmisi SMG memungkinkan perpindahan gigi dengan tuas persneling tanpa kopling, bukan pedal shift. Tidak bisa diganti. Mereka gagal total. Kamu tidak bisa menggantinya. Mereka memasangnya di M3 dan M5. Nilai mobil M-Series generasi itu dan semua BMW bertransmisi SMG turun drastis karena transmisinya tak bisa diservis. Biaya perbaikan atau penggantian di dealer BMW lebih mahal dari harga mobilnya. Itu buruk, apalagi atapnya juga bermasalah. Kita akan menghindarinya. Sekarang kita punya banyak Cadillac di mana-mana. Cadillac tua di sana, banyak Devil. Itu DTS versi upgrade dari Devil. Tahun 03 126.000 mil, di Florida mobil seperti ini banyak dan kondisinya bagus. Tapi apakah ini overheat? Suhu tetap stabil, jadi mobil-mobil ini pakai mesin Northstar. Dan kalau cairan pendinginnya tidak rutin diganti atau mereka pakai cairan pendingin yang salah, itu sebenarnya bisa membuat gasket kepala aus sebelum waktunya. Lalu kamu akan punya masalah dengan gasket kepala. Mesin blok aluminiumnya sering bermasalah atau melengkung pada 2001 dan 2003 kecuali jika dirawat dengan baik. Rawat saja, kamu dapat mobil bagus, 03 DTS versi terbaik, 126.000 mil. Ini sedan DeVille. Ibu saya punya ini di tahun 90-an, mari lihat harganya. Ini hanya mesin 4,9 liter port fuel injection, seperti di film Gone in 60 Seconds saat dia tancap gas. Mobil pemula, mobil ini mobil penutup, pengangkut para dewa, dewa emas. 2.000 untuk mobil itu salah, 3.000 untuk BMW itu. Orang membelinya karena sulit menolak mobil sebagus itu seharga 3.000, meski biaya perbaikannya lebih mahal. Sangat sepadan jika dapat yang bagus. Sekarang ada sedan Devil bodi kotak, $1.000. Sangat menggoda, $1.000 untuk mobil itu, tapi jok kulitnya sobek seperti di awal video. Mari kita cek harga DTS. 2.000. Satu pemilik bebas kecelakaan. 1.400. Mungkin mobil terbaik di sini. 2.000, 2.100. Wow. Tawaran tertinggi untuk Cadillac itu 2.200. Sepadan dengan uangmu. Baik, 2.300 terjual. Saya tidak beli Murano, tapi tahun 11 harganya $1.000. Ini yang saya cari. Corvette C4 1985 107.000 mil. Nilai dari mobil ini akan saya tunjukkan sebentar lagi, yang sudah saya tunjukkan di awal video ini. Ini dia di sini. Transmisi 4+3. Semua elektronik berfungsi kecuali jendelanya. Mobil ini cukup bersih. Indah. 5.000 tidak, 3.000 tidak juga, 2.000 menggoda.
3.100. Seseorang membelinya seharga 3.100. Lihat, Scion TC ini hanya menempuh 24.000 mil. Luar biasa. Itu masih seperti bayi dan harganya $8.000. Lihat betapa cantiknya. Saya pernah punya mobil itu 7 bulan. Saya seharusnya sudah menjualnya 10 kali, tapi saya memang tidak mau. Mobil ini sangat indah. Ini adalah mobil paling favorit yang pernah saya miliki. Lebih baik dari C8 saya. Ini Corvette E-Ray listrik saya. Roda depan menggunakan motor listrik, roda belakang mesin V8 6,2 liter, 495 di depan, 160 di... Tunggu, tadi saya salah sebut. 495 di belakang, 160 di depan. Jadi totalnya berapa? 645 tenaga kuda jika saya tidak salah. Atap targa, penggerak semua roda. Saya pasti senang sekali kalau bisa mencoba mengendarai ini di salju, tapi belum pernah. Dengar suara mesinnya saat dinyalakan, siap. Waduh, saya bisa menekan ini. Suaranya makin keras. Saya suka mobil ini. Hari ini gagal. Saya menyesal tak beli Corvette itu. Saya baru beli rumah. Saya sedang dalam proses renovasi dan pindahan. Saya tidak punya banyak ruang, juga tidak punya banyak waktu. Saya masih merestorasi BMW Z3 dan Ford Mustang bersama anak saya, jadi saya jual Corvette itu. Karena itu saya bilang, tetap pada pendirian. Jika angkamu 30, jangan lewat. Dilelang, mudah terbawa suasana. Saya pun naik ke 31 lalu 33. Awalnya saya hanya ingin keluar $3.000, tapi sekarang sudah di $35.000. Kamu mudah terbawa suasana. Menurutmu berapa nilai mobil itu? Saya menyesal tidak membelinya karena seharusnya bisa membuat lebih banyak video dan keseruan di mobil $3.000 daripada membeli Ferrari $400 yang saya beli $60.000 lalu terjual $45.000. Saya tetap memilih mobil yang seru seperti itu. Mobil untuk semua seperti Camaro, Corvette, Mustang, bahkan Lamborghini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Jika video ini informatif, mendidik atau menghibur, memberikan jempol tidak memerlukan biaya apapun. Tapi itu sangat membantu saya. Silakan tekan tombol jempol dan lonceng di bawah agar Anda tahu saat saya membuat video baru. Kalau belum berlangganan, ayo langganan. Setengah dari kalian nonton lewat televisi, jadi saya tahu sulit berlangganan dari sana. Tapi itu berarti 50% dari kalian menontonnya dari ponsel atau perangkat kalian. Pastikan untuk menekan tombol berlangganan itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Nama saya Craig dari Flying Wheels. Saya pamit. Tunggu, itu penutupan yang berbeda dari biasanya saya ucapkan. Sampai jumpa. Ya, saya sedang ditelepon dan saya baru saja menceritakan padanya semua yang kami lihat tentang Corvette itu. 2 warna biru, transmisi 4+3, 109.000 mil. Saya beri nilai 6,5 karena mobilnya asli dan bersih. Itu bukan mobil pameran, itu hanya mobil harian yang sangat bagus. Ayah, berapa nilaimu? Berapa nilai mobil ini menurutmu? Menurutmu mobil ini layak dihargai berapa? Aku ingin sekitar 3.500 meski biasanya aku terlalu murah. 3.500 jadi angka dariku. Sial, baiklah, jadi aku berhenti di 3.000 yang memang angka dariku dan mobil itu terjual di angka 3.100. Aku pasti sudah membelinya. Seharusnya aku menawar lebih tinggi. Aku pasti langsung membelinya dengan harga segitu. Aduh, itu barang yang lepas dari tanganku. Apalagi kalau kondisinya masih bagus. Dan transmisi 4+3 sering dapat reputasi buruk. Tapi sebenarnya aku suka punyaku. Oh, aku setuju soal itu. Menurutku itu keren banget. Warnanya biru 2 seperti milik kakek dulu saat kalian kecil. Aku ingat itu ya. Sial. Oke, jadi 3.500. Berarti aku kelewatan yang itu.